Dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini, ya, judul berikutnya Yesus berjalan di atas air. Saya beri tema menemukan kedamaian di tengah badai. Kita semua pasti pernah mengalami badai. Amin. Baik itu ya badai secara katakanlah alami, cuaca buruk, ya. Tetapi yang paling utama adalah saudaraku badai kehidupan, seperti masalah ekonomi, krisis keluarga, atau ketakutan akan masa yang akan datang. Dalam Matius 14 ini, murid-muridnya sudah ada di tengah danau, saudaraku, diombang-ambingkan gelombang dan merasa sendirian. Namun di sanalah Yesus didatangkan dirinya dengan cara yang tidak terduga untuk menjelaskan kepada saudara mengenai tema ini. Ada 3 poin, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, saudaraku, yaitu Yesus datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kita paksa. Jadi waktu Tuhan tidak sama dengan waktumu. Kalau waktunya kita atau waktunya saya, maunya ya saat ini, maunya dalam waktu dekat ini. Sama seperti dalam konteks khotbah tadi, Yesus berjalan di atas air, saat gelombang badai angin sakal menerpa perahu para muridnya, maunya saat di situ saja, Pak. Saat itulah Yesus datang. Kan tidak seperti itu. Mereka menunggu sampai jam 3 pagi. Saudara, baru Yesus datang. Mari kita lihat juga ayat pendukung untuk hal ini. Ibrani 4 ayat 16. Mari. Ibrani 4 ayat 16. Kita kembali baca. Waktunya atau besok Tuhan waktunya. Aku sudah sangat butuh pertolongan hari ini. Aku sudah butuh pertolongan besok selama-lamanya. Itu waktunya kita. Ya. Tapi waktunya Tuhan, waktu yang tepat. Maka selalu ada nyanyian, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan untuk tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingat poin yang pertama supaya kami menjadi ya, menemukan kedamaian di tengah badai. Ingat waktunya Tuhan, bukan waktu. Mari baca Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, iya, terus menghampirkan kasih karunia, iya, penuh keberanian menghampirkan kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada keberanian kita, saudara, untuk menghampirkan kasih karunia. Banyak orang di zaman sekarang tidak berani lagi datang kepada. Kenapa? Karena memang perbuatannya yang berdosa. Di situ problemnya. Merasa tertuduh. Ya. Tapi Tuhan kan selalu tetap. Ya. Tuhan selalu tetap menurunkan tangannya. Oh, kamu lalu jaga sorak. Ya, asal masuk kamu. Tapi terkadang memang sifat manusia ini yang selalu senang untuk meninggalkan Tuhan. Tapi saya memberikan jawaban kepada kamu hari ini. Ayo datang kepada Tuhan. Masih ada waktunya. Masih panjang sabar Tuhan. Datanglah. Itu poin yang pertama, saudara. Untuk poin yang kedua, fokus tertuju hanya kepada Yesus. Di Matius 14 ayat 30. Takut lagi dan mulai tenggelam, lalu kita lihat, Tuhan, tolonglah aku. Iya, takut lagi ada mulai tenggelam. Harusnya kalau menurut iman, namanya ini beda menurut iman, beda dengan menurut perasaan.
menurut perasaan tadi jelas itu. Ya kerasa sekitar kita ini, sekeliling kita ini ada kekhawatiran. Fakta, ini memang faktanya kok memang begini. Masa tidak hanya datang kepada Yesus? Udah jelas Yesus mengajak. Tapi fakta ini kadang sakit, kadang tidak memungkinkan sama seperti anak kelas 3 SMA yang sebentar lagi sudah masuk lulusan. Bagaimana aku bisa melihat orang tua enggak punya atau bagaimana segala macam? Kan gitu. Ada lagi mencari jodoh, bagaimana tuh dapat jodoh? Atau bagaimana kalau mau bangkit 2020 tanam? Kenyataannya seperti ini, modal tidak cukup. Semuanya akan mengganggu dalam hidupmu. Akan mengganggu. Tapi ingat saudaraku, Yesus kata, datanglah. Makanya gak butuh persiapan yang banyak buat Yesus. Datanglah. Memang Petrus datang, tidak pun datang. Tapi lagi, ya, tiada di sekelilingmu itu tantangan sesuatu. Tapi bagaimana kau bisa berkemah mengatasi tantangan itu? Coba kita lihat di sini. Fokus tertuju hanya kepada Yesus kita. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 kita baca. Apa? Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Kita punya banyak saksi terus. Dan kawan yang memiliki kita. Terus ya. Bila kita meninggalkan semua beban dan dosa yang Iya. Beban dosa yang merintangi itu, saudaraku, yang menghalangimu. Jadi jangan banyak berbuat dosa. Jangan banyak yang melanggar firman. Berbulan di dalam kita. Amin. Masa aku kita udah bukti, kau mau puji dua kali. Udah, lam jonok tubuhani mereka sendiri. Terus? Dan berlomba dengan tekun dalam perkembangan yang diwajibkan bagi kita. Iya, kan lomba ini ditekun. Dibutuhkan ketekunan di dalam perlombaan ini. Ya, menuju panggilan surgawi, saudaraku. Lagi? Karena kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Iya, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lanjut. Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan. Iya, satu lagi. Yang dengan mengabaikan keinginan, tekun memikul salib dan sukacita yang sediakan bagi kita. Terus lanjut lagi. Yang sekarang duduk di sebelah kanan kata Allah. Ingatlah selalu akan Dia. Tidaklah selalu akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan yang hebat sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Iya, tujuannya bagaimana supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Itu tujuannya ketika kau menghadapi pergumulan. Tidak Yesus itu maksudnya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, kemana saja kau pergi. Segitu. Itu saudaraku. Lalu tidak ada yang menyambut iman, hanya Yesus jawaban itu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Doa mekil doa dong ibu tiga namanya. Ambil rumah tangga. Saat sudah seperti itu, maka dia Yesus. Hanya Yesus jawaban itu. Ya, bukan yang lain. Itu saja sebagai bantuan. Yang terakhir, bagaimana ketika saudaraku menemukan yang kedamaian di tengah badai. Ya, esok atau nama badai ini, wah, aduh, betul lagi yang ada di badai itu, maka ada badai di langsung. Saya pun berada di badai. Ya, bersuri-suri betul seperti itu. Tas diroha, kami diroha, kesedihan, sukacita, maka sumpah kali. Ya, tadi pertama waktunya tuh jangan waktu yang dipaksa. Yang kedua, ya fokus hanya tertuju kepada Yesus. Yang ketiga saudaraku, ingatlah bahwa tangan Yesus selalu teguh. Ya, tangan Yesus selalu. Tadi kata Tuhan Yesus kepada putrinya, datanglah. Hai Petrus, datanglah. Ya, bahkan ketika Petrus gagal dan tenggelam karena orang percaya Yesus sudah menjadikannya, Yesus
itu dikatakan Yesus. Sebaliknya Yesus juga segera membuka tangannya dan memegangnya. Kita mengenal 57 tahun. Apa tuh Petrus gagal? Karena tadi ada ansakan yang merasakannya. Ya, tenggelam dia. Tapi Yesus membuka tangannya. Segera menolong. Begitu juga lah kehidupan kita ini mana. Saya percaya dengan program ini, ya memang tidak baik-baik. Ya, kamu lihat, ya kalau kita lihat secara global, Amerika dan Iran itu, ya akan selalu berseteru terus karena satu kekuatan yang paling besar di daerah Arab Saudi dan Iran yang selalu membentengi dan selalu menciptakan kegaduhan, ya dengan proyek nuklirnya, saudara. Ya, dan hampir saja akan terjadi perang lagi juga. Agar kita berkata perang dunia akan terjadi. Kalau dunia perang dunia tidak terjadi di dunia. Nah, oke, terlalu jauh ke situ. Kita bicara kebutuhan kita saja. Saya mau katakan 2026 dunia tidak semakin membaik karena tak ada itu. Tapi yang perlu kita berikan makna, ya sekalipun kau menghadapi tahun ini. Yesaya 17, ya. Jadi 17 sampai 7 sampai 8. Sekalipun kau menghadapi tahun ini, kalau kau menghadapi Tuhan, tidak perlu khawatir. Itu saja. Ya, tidak perlu khawatir karena engkau mengandalkan Tuhan. Atau dalam bahasa kita yang sekarang itu ketiga, tangan Yesus selalu terulur. Selalu roh macam sopan dari kita Matius roh lalu jangan sholat asal masuk demikian nama ya sebagai kesimpulan buat kita dari kembali tidak selalu dihentikan Tuhan seketika, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dalam badai tersebut. Yesus yang berjalan di atas air membuktikan bahwa apa yang kita takuti yaitu gelombang dan badai sebenarnya berada di bawah kakinya. Dia memegang kendali penuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.